Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, kita semuanya dalam keadaan sehat. Semoga kita terhindar dari wabah COVID-19. Oke ya, kita sampai pada bab 7 yaitu berbahasa persuasif. Oke, tentunya kalian mungkin asing mendengar kata persuasif. Sebelum kita akan membahas tuntas tentang teks persuasif di sini, kita nanti akan memahami dan menelaah struktur teks persuasif. Oke ya. Sebelum kita bahas tentang pengertian teks persuasif dulu, saya akan membacakan kutipan dari teks berikut. Kita pahami bersama-sama ya. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Kira-kira ada yang tahu tidak ini contoh teks apa? Ya betul ya, ini adalah contoh kutipan dari teks persuasif. Kenapa kok ini merupakan teks persuasif? Oke, pada kalimat terakhir yang berbunyi makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang, itu isinya kita itu disuruh untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penulis. Apa ya kira-kira yang diinginkan? Iya betul ya, kita disuruh untuk makan dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Kenapa? Karena kita agar terhindar atau agar tidak mengalami gangguan pencernaan. Maka dari itu di sini disebut atau tergolong dengan teks persuasif. Dapat kita simpulkan bahwa teks persuasif itu teks yang mengajak seseorang ataupun mengimbau seseorang atau bisa juga membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Tentunya tulisan yang bersifat ajakan tersebut itu harus disertai dengan fakta-fakta yang masuk akal atau yang logis. Oke ya, sekarang kita akan belajar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Struktur teks persuasif struktur yang pertama itu pengenalan isu. Pengenalan isu yaitu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang terjadi pada dasar tulisan atau pembicaraan. Di sini hanya berisi tentang pemaparan masalah-masalah yang dihadapi. Yang kedua itu rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu berarti sejumlah pendapat dari suatu penulis atau pembicara. Yang ketiga itu pernyataan ajakan. Ajakan di sini berarti inti dari teks persuasif itu ada di sini. Pernyataan ajakan di sini itu bisa diikuti atau ditandai dengan kata-kata haruslah, hendaknya, seharusnya, hindarilah, atau sebagainya. Berarti kata-kata yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu itu berada pada struktur pernyataan ajakan. Yang keempat itu adalah penegasan kembali. Di sini penegasan kembali itu berisi tentang simpulan dan rangkuman. Di sini biasanya ditandai dengan kata-kata demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu.
Nah, sedangkan kaidah-kaidah kebahasaan pada teks persuasif yang pertama, dalam teks persuasif itu menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya teknologi internet, reproduksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata-kata penghubung argumentatif. Di sini biasanya menggunakan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, dalam teks persuasif itu banyak juga yang di dalamnya menggunakan kata kerja mental. Tentunya kata kerja mental bagi kalian sudah tidak asing ya, karena dulu pada semester Gasal sudah pernah saya jelaskan tentang kata kerja mental. Mungkin kalau ada yang lupa, kata kerja mental itu adalah kata kerja yang menggunakan perasaan. Contohnya diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain sebagainya. Tetapi ada pula dalam teks persuasif itu yang menggunakan kata-kata perujukan. Contohnya pada pendapat titik-titik, seperti berdasarkan data titik-titik. Terima kasih. Sudah dulu ya pembelajaran untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pelajaran selanjutnya. Untuk tugas hari ini, silahkan kalian kerjakan modul bab teks ulasan, karena teks ulasan kemarin kita itu belum mengadakan latihan. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.